Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung di sini. Oke, teman-temanku sekalian ya, yang sangat berbahagia. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas Bang John? Nah, di sini kita akan bahas tentang ya sebelumnya bukan kemarin sih, ini udah 1 tahun yang lalu sih. Solusi saya upload video ini ya, solusi LCD HP kurang rapet guys. Dan ini LCD yang kurang rapet, LCD satu set sama touchscreen ya. Ini Oppo F5 kalau saya tidak salah ya. Nah, kemudian ini ditonton udah 184.000 lebih ya, widih. Hanya kasus LCD dan touchscreen yang terangkat saja, banyak banget sekalinya yang mengalami hal ini. Yang paling banyak itu biasa Oppo, Vivo ya, kayak gitu. Ada juga Xiaomi, ada juga Samsung ya, Samsung sedikit. Kebanyakan Oppo, Vivo. Nah, di sini guys, nah komentarnya ada 623. Nah, ada yang komen kayak gini, dan ini bukan hanya satu guys, ini saya temukan beberapa ya, dan video saya ini tentang kasus yang terangkat LCD-nya ini bukan cuma ini guys, banyak ya, ada 10 mungkin, dan itu ada saja yang komen kayak gini. Setelah saya bawa ke counter, selesai dilem kok layarnya ada kuning-kuning, ada bercak kuning maksudnya di pinggirnya ya kak, apakah nanti hilang dengan sendirinya kak? Mohon jawab. Nah, ada juga yang berasumsi kalau itu lem yang masuk ke dalam LCD kayak gitu kan. Nah, dan ini banyak ya, kalau teman-teman cari di komentar video ini, banyak yang bertanya kenapa layarnya menjadi bercak kuning atau ada shadow. Lebih kerennya itu shadow pada pinggiran layar ini. Shadow itu adalah bayangan ya. Dan ia itu kekuning-kuningan, ada yang full, ada yang dari atas ke bawah, ada yang putus-putus, ada yang cuma di pinggir sebelah kanan, ada cuma di sebelah kiri kayak gitu. Nah, kenapa habis dilem kayak gini dengan kasus yang terangkat LCD touchscreen-nya kayak gini, dia terjadi shadow? Apakah itu karena lem yang masuk ke LCD? Ya, saya rasa bukan. Kita lihat dulu HP-nya, kalau seperti ini Oppo F5 atau F5, ini setelannya LCD touchscreen itu satu set guys. Jadi lem itu tidak ada space untuk masuk ke dalam LCD, itu tidak bisa guys. Karena LCD udah satu set sama touchscreen. Sehingga walaupun teman-teman menyemprotkan lemnya ini di pinggir ya, ini keliling kayak gitu, dan biar agak banyakan, itu nggak akan masuk ke dalam LCD dan touchscreen-nya guys. Karena ini setelannya udah satu set. Dan untuk HP-HP zaman sekarang, rata-rata satu set guys ya. Nah, kalau HP dulu seperti Samsung Grand Prime ya, kayak gini. Nah, itu ya ini pisahan ya. Kalau teman-teman bisa lihat, iya. Nah, ini pisahan kayak gini. Nah, jadi kalau ini misalkan LCD-nya renggang, mungkin ada kemungkinan dia bakalan masuk karena memang pisahan antara LCD dan touchscreen-nya. Tapi kayak Oppo F5 tadi, dia setelannya satu set. Nah, kayak ini LCD touchscreen untuk Xiaomi Redmi 6 Pro. Ini juga satu set guys. Jadi biarpun teman-teman belepotan ngasih lem di pinggirnya sini, itu nggak akan masuk ke dalam LCD touchscreen guys. Itu nggak akan masuk. Karena memang touchscreen sama LCD-nya itu udah rapat banget. Baiklah, sebelum kita lanjut ya, di sini saya memiliki sebuah sampel atau contoh, dan di sini kebetulan ini HP servisan juga. Ini adalah Oppo R7F ya kah? Oppo R7F. Nah, ini pengen kita ganti LCD-nya, tapi di sini saya akan membuktikan terlebih dahulu guys, apakah lem itu bisa menyebabkan shadow ya atau berbayangan. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan bayangan tersebut? Apakah lem yang masuk ke dalam LCD? Nah, seperti LCD Oppo, kayak Oppo A37F itu udah setelan satu set, dan nggak bisa lem itu masuk ke dalam walaupun teman-teman itu menyemprotkan terlalu banyak. Nah, termasuk ini Oppo R7F ini ya. Nah, ini juga udah setelannya satu set. Baiklah, coba kita akan tes lem dulu. Ini Zanlida T7000, ini lem khusus LCD guys. Kita lemkan bentar, kalau yang sebelah kanan yang bening aja ya. Nah, ini E8000 ya, Zanlida E8000 yang bening atau yang kekuning-kuningan. Coba kita lem ya, kita akan semprotkan ke dalam. Ini kita anggap sajalah ini renggang ya, karena ini memang pengen diganti juga LCD-nya. Ya, coba kita semprotkan ke dalam. Iya.
Nah, biar agak banyakan nggak masalah guys. Teman-teman bisa lihat itu saya menyemprotkannya banyak dan kita akan lihat apakah ini menimbulkan shadow. Nah, kalau kita tidak praktek kayak gini, kita nggak bakalan tahu apakah memang lem ini yang menyebabkan terjadinya kekuning-kuningan itu atau ada faktor lain kayak gitu. Nah, iya, nanti kita akan lihat. Saya akan diamkan ini LCD-nya ini sampai 1 malam ya. Ini untuk menunggu kering. Nah, ini yang warna bening ini, ya sebelah sini, sebelah kanan sini. Nah, kemudian yang T7000-nya di sebelah kiri, guys. Nah, jadi dua langsung kita coba bening dan hitam ya. Kita akan lihat apakah ini besok terjadinya shadow. Kita tidak tahu, makanya dari itu ini video untuk mengedukasi kita semua ya. Kita akan lihat sejauh apa yang saya lem selama ini ya, itu tidak terjadi shadow. Nah, ini biar agak banyakan, biar muncrat nggak masalah. Toh kita pengen juga ganti LCD HP ini ya. Nah, ini dibubuhkan secara banyak. Jadi setengah-setengah ya. Setengahnya itu yang warna hitam, T7000, sepenggalnya E8000 yang warna bening. Nah, itu belepotannya bukan main, nggak masalah. Ini akan kita lihat apakah ini menimbulkan shadow ya. Nah, warna hitam dan warna bening. Langsung kita garap lemnya kedua-duanya. Oke, ini video edukasi untuk pembelajaran. Apa memang lem ini bisa menyebabkan shadow ya? Nanti kita akan lanjut besok ya. Nah, ini kita tutup dulu lemnya. Iya. Nah, oke. Nah, ini posisi HP-nya masih hidup, guys. Dan kita lihat, teman-teman, lihat tidak masuk ke dalam ya. Ini lemnya tidak masuk ke dalam karena seperti yang saya bilang tadi bahwa LCD yang satu set sama touchscreen itu biar kita agak belepotan menyemprotkannya itu nggak bakalan bisa masuk ke dalam karena itu rapet banget ya, rapet banget karena setelannya memang udah satu set kayak gini. Nah tuh, oke kita akan rapetkan dulu ya. Nah ini bisa kita gosok pakai jari kita yang belepotan ini. Ya, ini sebenarnya ini adalah HP pelanggan. Ini sebagai eksperimen saja karena LCD-nya juga pengen diganti kan, biar bershadow ya, nggak masalah. Ini kan sebagai video edukasi ya. Nah, jadi lem LCD itu kalau belepotan nggak masalah ya. Kalau kita rapet, kalau kita elus-elus maksudnya kayak gini, nah dia bakalan hilang guys. Tuh, pelan-pelan aja. Nah, tuh. Iya. Iya, kita rapatkan dulu pakai isolasi kertas. Kita akan lihat besok apakah terjadi shadow atau tidak. Nah, sejauh yang saya udah sering lem-lem, seperti kata saya tadi bahwa nggak pernah tuh yang terjadinya shadow atau kekuning-kuningan di pinggirnya itu. Nah, ini sampai ke sini-sini lemnya nggak masalah, ini bisa kita bersihkan nanti. Iya. Oh, tangan saya ternyata kena juga. Nggak masalah. Ini kita elus-elus biar kita ratakan ya. Nah, ini pinggirannya ini. Oke guys, walaupun tanganku kotor nggak masalah. Ini udah kita bersihkan belepotan lemnya ini. Kita akan lanjut besok. Saya akan tunggu lemnya ini kering. Kita akan lihat apakah terjadi shadow atau bercak-bercak putih atau kuning di pinggirnya. Nah kalau ini kita lihat tidak ada guys. Dan lemnya pun nggak menembus LCD touchscreen. Padahal kalau kita lihat tadi saya menyemprotkannya banyak banget ya sampai belepotan kan, dah karu-karuan. Nah ini kalau LCD satu set itu nggak bisa bakalan masuk ke dalam LCD ya lemnya itu. Dan kita akan tunggu sampai besok apakah shadow itu terjadi dan nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Saya skip dulu videonya sampai di sini guys, oke?
Oke guys, dan ini udah kita tunggu selama 1 malam atau 12 jam dan coba kita cek apakah ada shadow ya. Coba kita nyalakan, kita tekan tombol power, kita lihat dan oh, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tidak ada shadow yang timbul ya, maupun yang hanya sedikit-sedikit maupun yang full tidak ada shadow. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini tidak ada bercak kuning. Ya, padahal seperti teman-teman lihat bahwa saya menyemprotkan lemnya itu banyak banget sampai muncrat ke dalam-dalam. Tidak ada shadow guys. Dan itu tidak bisa juga masuk ke dalam LCD-nya. Karena LCD sama touchscreen-nya ini memang di set satu set ya. Di setting udah satu set. Sehingga lem pun tidak bisa masuk ke dalam LCD touchscreen ini ya, kecuali seperti yang Samsung Grand Prime itu pun kalau kemasukan lem itu pun dia enggak shadow sebenarnya, itu seperti cairan aja yang masuk ke sini ya, seperti air yang mengering tapi tidak shadow. Jadi kesimpulannya adalah lem itu tidak bisa menyebabkan bercak kuning atau shadow atau bercak putih, intinya lem aman ya. Nah, ini lem yang kita gunakan tadi E8000 yang warna bening dan T7000 ya. Ini E8000 sama E8000. Nah, ini ya, oke, saya punya dua lemnya ini. Nah, ini E8000 sama T7000 kita lemkan ke sana dan kita lihat tidak ada shadow guys yang terlihat di sini. Jadi lem ini, kesimpulan di dalam video ini bahwa lem itu tidak bisa menyebabkan shadow atau bercak kuning ya. Nah, coba kita lihat komentar orang yang kemarin. Coba kita lihat dulu. Nah, ini guys, setelah saya bawa ke counter selesai dilem, kok layarnya ada kuning-kuningnya di pinggirnya ya, Kak. Apakah nanti hilang dengan sendirinya? Nah, ini coba kita buka. Nah, udah hilang belum kuning-kuningnya kata orang yang lain ya. Terus dia jawab, nih si Agan Harry Pahlawan, udah hilang Kak. Wah, jadi di sini saya simpulkan bahwa bercak kuning itu hanya sementara. Saya juga nggak tahu apakah bercak kuning atau shadow itu ada yang selamanya atau di sini kan udah dia bilang udah hilang kayak gitu. Nah, mungkin pada proses pemasangannya itu terjadi kendala. Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan bercak kuning atau shadow itu, guys. Salah satunya adalah ditekan atau dirapetkan terlalu kencang. Itu juga bisa menyebabkan shadow atau bercak kuning. Tapi seperti teman-teman lihat bahwa ini saya udah kencang banget loh, saya isolasi ini, saya rapatkan ini, tapi tidak ada shadow juga. Nah, jadi apa bang yang menyebabkan shadow atau bercak-bercak itu? Ya, nah mungkin ya ini perkiraan saya atau analisa saya, mungkin di sela-sela LCD-nya itu ada kemasukan apa benda kayak gitu sehingga pas dirapetkan LCD-nya itu sejenis ketekan sehingga bisa menyebabkan shadow. Tapi apabila shadow-nya itu atau bercak kuningnya itu berkeliling kayak gini, ya kalau itu sih mungkin dari kualitas LCD-nya yang udah memang nggak bagus ya. Oh enggak bang, misalkan gini ya, sebelum HP saya nggak lem itu normal-normal aja, tapi setelah saya lem muncul shadow atau bercak-bercak kayak gitu. Nah mungkin bercaknya itu bertepatan dengan sehabis kamu ngelem LCD touchscreen itu bisa jadi dan ada kemungkinan, walaupun kemungkinannya itu sungguh sangat jarang-jarang sekali. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, yang saya simpulkan adalah bahwa lem itu aman walaupun kita semprotkan agak banyak. Teman-teman nggak usah takut karena di sini saya udah bereksperimen dan lem itu tidak bisa menyebabkan shadow ya, tidak bisa menyebabkan shadow dan ini aman guys ya. Kita keluarkan lem kita yang tadi yang udah kita lemkan kemarin. Ya, ini di Shopee banyak ya. Ini harganya untuk yang 110 ml ini 25 ribuan, 20 ribu ke atas guys. Yups. Nah, inilah lem yang kita gunakan tadi. Nah, ada juga yang B7000, B8000. Yang mana bagus, Bang? Nah, sama-sama bagus sebenarnya ya. Tinggal kamu sesuaikan aja. Kalau HP kamu warna hitam, gunakan yang warna hitam lemnya. Tapi kalau HP kamu berwarna putih, gunakan yang warna bening. Nah, di sini saya langsung menggosok atau mengelem
kedua-dua lem ini ya saya bubuhkan ke sini, kita akan melihat apakah di antara lem ini bisa menyebabkan shadow. Dan ternyata baik yang bening maupun yang hitam tidak bisa menyebabkan shadow atau bercak kuning, dan ini aman banget guys. Jadi di sini saya simpulkan sekali lagi bahwasanya lem aman, bukan lem yang menjadi penyebab shadow atau bercak kuning. Ya mungkin kualitas LCD-nya memang udah nggak bagus, atau LCD-nya udah lama, atau teman-teman merapatkan kemasukan benda apa sehingga pas dirapatkan dia sejenis ketekan, itu bisa jadi kemungkinan. Nah untuk saat ini saya hanya bisa menyimpulkan itu saja dulu. Nanti kalau ketemu kasusnya lagi, misalkan saya ketemu nih shadow itu dikarenakan apa. Nah, di sini saya masih menganalisa, intinya di video ini saya menyimpulkan bahwa lem itu aman dan tidak menimbulkan shadow atau bercak. Nah, masalah yang shadow atau bercak yang muncul itu, analisa saya ya seperti saya ngomongin tadi ya. Bisa jadi karena juga LCD-nya kualitasnya kurang bagus atau kemasukan benda dari luar, sehingga teman-teman merapatkan terjadinya tekanan pada LCD sehingga bisa menyebabkan shadow. Itu analisa dan itu belum tentu benar. Tapi ya mungkin kira-kira kayak gitu. Tapi kalau nantinya saya menemukan kasus yang menyebabkan itu kenapa bisa terjadi, saya akan buat videonya lagi. Tapi untuk sementara itu saja dulu. Dan di sini kesimpulannya adalah lem tidak bisa menyebabkan shadow atau bercak kuning pada LCD, dan lem aman walaupun kamu semprotkan muncrat-muncrat sampai keluaran sampai banyak, nggak masalah guys ya. Dan ya intinya kalau memang shadow itu ada, nah seperti yang Bang Heri Pahlawan tadi ngomongin ya, katanya udah hilang. Nah ada juga yang sementara, tapi nggak tahu juga sih, mungkin ada juga yang selamanya. Nah kalau begitu ya mungkin ya kualitas LCD-nya memang udah saatnya juga udah nggak bagus, atau seperti kata saya tadi, keganjel sama barang dari luar atau benda dari luar sehingga pas dirapetkan dia menimbulkan shadow ya. Mungkin kayak gitu, itu masih analisa guys ya. Mudah-mudahan itu benar adanya. Tapi kesimpulan yang paling penting dalam video ini, lem tidak bisa menyebabkan shadow. Walaupun kemasukan ke dalam LCD ya. Tapi kan LCD sekarang itu rata-rata satu set dan nggak mungkin bisa dimasukin lem ini, kecuali kayak Grand Prime tadi itu pun kalaupun kemasukan lem, lemnya masuk aja kelihatannya bentuknya cair tapi tidak bisa menyebabkan shadow juga. Jadi shadow itu bukan karena lem, tapi seperti yang saya analisa tadi. Dan kalau saya ketemu nanti kenapa itu bisa terjadi dan ada menemukan fakta, saya akan buat videonya lagi. Dan untuk sementara itu masih analisa. Oke, mungkin demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain komen-komen juga. Jika ada yang ingin sharing, DM saya di Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini guys, @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya John Itung. See you the next video my brother.